Salam, selamat bertemu sekali lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dapat bertemu sekali lagi pada pagi hari ini. Apa kabar Anda semua? Yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja, ataupun di mana juga Anda berada pada pagi hari ini, kamu dapat mengikuti siaran kita Ibadah Raya On Air BM On The Rock pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur karena kita dapat bertemu. Bagi Anda yang pertama kali bersama pada pagi hari ini, selamat bertemu dengan Anda juga. Kiranya Anda diberkati di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Jadi mari saja kita semua ambil waktu untuk berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih kepadamu pada saat pagi hari ini karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama beribadah kepadamu. Walaupun kami berada di tempat yang berasingan, berjauhan daripada satu dengan yang lain, tetapi kami yakin di dalam roh kami satu di dalam Tuhan. Dan Tuhan, di mana jua Tuhan, jemaat Tuhan atau siapa yang dapat mengikuti pada pagi hari ini, Engkau Tuhan yang melawat, Engkau hadir beserta dengan dia, bahkan yang bersama dengan keluarga. Tuhan yang menyertai semua, Engkau Tuhan yang mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya dan yakin sesuatu yang luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan kami. Oleh karena pendengaran firman-Mu, bangkit iman di dalam kami yang membawa perubahan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita di dalam satu tajuk ataupun tema firman Tuhan, yaitu mukjizat masih ada. Katakan, mukjizat masih ada. Kalau Anda sempat mengikuti siaran inspirasi hari ini yang kita siarkan pada hari Rabu yang lalu, kamu sudah pasti mendengar kesaksian salah seorang daripada jemaat kita yang pernah mengalami keadaan yang berat dalam keluarga pada waktu pertama kali mereka mendapatkan seorang anak. Tapi setelah sekitar 1 bulan, anak itu menghadapi sakit buah pinggang. Ada kuman menyebabkan buah pinggangnya bengkak. Nah, itu berlarutan sekitar 1 tahun lebih. Dokter juga tidak memberikan harapan yang positif sangat bagi mereka dengan keadaan anak mereka. Bahkan dokter katakan bahwa anak itu ada kemungkinan akan terencat pertumbuhannya. Namun pada saat waktu ibu dan keluarganya ini, ibu bapaknya ini memilih untuk mencari Tuhan dalam kehidupan mereka, dan anak ini didoakan. Puji Tuhan, ada perubahan yang terjadi di dalam anak itu. Saya katakan bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa, dan keluarga ini melihat itu sebagai satu mukjizat yang Tuhan lakukan di dalam keluarga mereka ataupun di dalam anak mereka. Walaupun dokter katakan anak itu akan ada terencat ataupun masalah di dalam pertumbuhan, tetapi oleh kuasa Tuhan anak itu mengalami kesehatan. Sampai hari ini dia sehat dan dia menjadi seorang anak yang normal seperti yang lain pertumbuhannya. Puji Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu mukjizat. Pada umumnya kita kata mukjizat boleh difahami sebagai kejadian yang tidak dapat dimengerti oleh akal fikiran manusia. Kejadian yang berunsur mukjizat itu sering dihubungkan dengan kekuatan dari luar kemampuan manusia. Biasanya ditujukan kepada kekuatan Allah. Mukjizat selalu dikaitkan dengan keadaan mustahil yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu, kalau manusia menghadapi masalah-masalah sukar yang melampaui kekuatan ataupun kemampuannya, maka manusia mengharapkan mukjizat untuk penyelesaiannya. Mukjizat adalah sesuatu hal atau perbuatan yang ajaib dan mengandung kuasa yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam. Dan dalam hal ini, sebagai memperlihatkan daya kuasa daripada Allah, mukjizat
diadakan dengan maksud untuk memperlihatkan kekuasaan Allah, untuk menunjukkan keilahian Tuhan kita. Lebih-lebih lagi yang kita sebut Yesus Kristus. Nah, terdapat banyak mukjizat yang tercatat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama dan juga di dalam Perjanjian Baru. Nah, untuk apakah mukjizat itu? Saya akan menyampaikan 3 penjelasan tentang apa tujuan mukjizat itu dinyatakan. Yang pertama, ianya adalah untuk menyatakan kuasa, katakan kuasa keilahian Allah. To demonstrate the divine power of God. Yang kedua adalah untuk menyatakan kepedulian Allah terhadap manusia. To demonstrate that God care for man. Tuhan memperdulikan setiap keadaan manusia, yang manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dan yang ketiga, untuk apa mukjizat itu? Yang ketiga adalah bahwa ianya adalah sebagai jawaban, katakan jawaban, kepada permohonan doa orang percaya ataupun orang yang meminta pertolongan daripada Tuhan. It is an answer to believers' prayer. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan ada 5 peristiwa mukjizat Yesus lakukan yang menunjukkan kepeduliannya terhadap setiap aspek kehidupan orang percaya. Ada banyak seperti mana saya katakan tadi, mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan di dalam Alkitab, tetapi pada pagi hari ini saya ingin menyatakan 5 yang dia lakukan. Yang pertama yang Yesus lakukan adalah mengubah air menjadi anggur. Saudara yang saya dalam Tuhan, kita boleh lihat itu di dalam Yohanes bab yang kedua ayat 1 sampai 11. Tapi saya tidak akan membaca, Anda boleh merujuk dan baca itu sendiri. Nah, saudara, di sini Yesus sedang menunjukkan kepeduliannya terhadap umat manusia. Nah, dalam Inggris saya katakan that Jesus care for our social life. Di mana dalam peristiwa ini sedang terjadi satu perkawinan di Kana, dan Yesus diundang di situ. Nah, di dalam perkawinan ini apa yang terjadi? Anggur mereka berkurangan, so they don't have enough. And the mother of Jesus who was there at that time, yang ada pada waktu itu, waktu dia sadar akan hal itu, dia cepat-cepat datang kepada Yesus, minta Yesus campur tangan to help the couple supaya mereka tidak dipermalukan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Nah, Yesus campur tangan dan dia menyuruh mereka mengambil air. You can go into the petikan itu untuk baca. Tapi apa yang saya mau sampaikan di sini, when Jesus intervene, bila Yesus campur tangan, dia melakukan hal-hal yang di luar kemampuan pemikiran akal budi manusia. Jadi pada pagi hari ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini kehadiran Yesus itu di dalam perkawinan itu tidak membiarkan pasangan yang diraikan itu dipermalukan. Dia tidak membiarkan keadaan itu menjadi buah mulut, buah cerita orang oleh karena kekurangan penyediaan air anggur untuk mereka ataupun makanan di situ. Jadi saudara yang sekalian dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mau menyatakan kepada saudara yang mendengar that Jesus, when he comes into your life, dalam kehidupan Anda, di dalam keluarga Anda, di dalam perkawinan Anda, dia dapat mengubahkan keadaan. Mungkin pada pagi hari ini saudara yang sekalian dalam Tuhan, saudara di dalam keluarga Anda, saudara di dalam perkawinan Anda sedang mengalami satu pergumulan, sedang mengalami satu masalah. When you invite Jesus, bila engkau memanggil Yesus untuk campur tangan di dalam keadaan yang sedang kau alami pada pagi hari ini, walaupun keadaan itu sepertinya sudah lama sudah berlaku dan sudah sekian waktu dan tidak ada perubahan, tidak ada pemulihan, and you don't see light at the end of the tunnel, kau tidak melihat ada harapan untuk perubahan, pemulihan terjadi. Saya mau menyatakan
bahwa Yesus dapat melakukan mukjizat di dalam keluarga Anda, di dalam perkawinan Anda. Mungkin pada saat ini perkawinan Anda sedang berada di ambang perceraian, perpisahan, and you don't see any hope of being reconciled. Tetapi saya mau menyatakan kehadiran Yesus ini pada pagi hari ini dapat membawa satu mukjizat dan memulih dan menyelamatkan keadaan. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini dalam peristiwa yang pertama ini dalam Yohanes itu dia katakan begini, ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, seperti mana yang saya katakan tadi, mukjizat itu dilakukan seperti mana yang saya katakan dalam poin saya tadi itu, untuk menyatakan keilahian, kekuasaan, kemuliaan Tuhan itu. Haleluya. Jadi saudara yang sekalian dalam Tuhan, apapun keadaan Anda, you lost hope in dalam situasi yang sedang engkau alami pada pagi hari ini, tetapi saya ada berita baik untuk Anda pada pagi hari ini, yaitu mukjizat Tuhan dapat terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi ada berita baik untuk keluarga Anda, untuk perkawinan Anda pada pagi hari ini. When you invite Jesus, bila engkau mengundang Yesus, ada pemulihan, ada mukjizat yang dapat menyelamatkan keadaan. Haleluya. Nah, Yesus dapat melakukan mukjizat untuk menyelamatkan keadaan dalam perkawinan itu, di dalam situasi itu. Dan pada pagi hari ini saya katakan, dia dapat melakukan hal yang sama di dalam perkawinanmu dan tidak membiarkan kamu dipermalukan, tidak membiarkan kamu menjadi buah mulut orang, dan juga dapat menyelamatkan keadaan di dalam keluargamu pada pagi hari ini. Maka saya mengajak supaya saudara-saudari engkau undang Yesus di dalam keadaanmu pada pagi hari ini. Dan yang kedua, saudara yang sekalian Tuhan, peristiwa yang kedua yang saya ingin kongsikan kepada kita, yaitu Yesus menyembuh seorang wanita 12 tahun pendarahan. 12 tahun pendarahan. Nah, ini kita boleh lihat di dalam Alkitab, di dalam Markus bab yang kelima ayat 25 sampai 34. Di sini Yesus menunjukkan bahwa Yesus peduli dengan kesehatan kita. Di dalam keadaan kesehatan, our health, God also care for our health. Tuhan memperdulikan keadaan kesehatanmu, saudara, pada pagi hari ini. Mungkin engkau pada pagi hari ini dalam keadaan yang sedang sakit dan sudah sekian waktu lamanya sudah sakit. Saya mau menyatakan ada berita baik di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti mana wanita ini dikatakan dalam Alkitab bahwa wanita ini sakit pendarahan sudah 12 tahun dan telah pergi berjumpa dengan berbagai dokter, banyak dokter untuk berobat, untuk dirawat. Bahkan firman Tuhan berkata keuangannya itu habis. Apa yang ada pada dia telah dihabisi untuk pergi berobat. Namun keadaannya, kata firman Tuhan, semakin memburuk. Nah, di dalam keadaan yang sepertinya memutus harapan, dia mendengar tentang Yesus. Dan dia ambil satu keputusan di dalam hatinya untuk datang kepada Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, apapun keadaan Anda, apapun situasi, kondisi kesehatan Anda, saya ada berita baik untuk Anda. Apabila Anda mendengar tentang Yesus, taruhlah pengharapan Anda di dalam Dia dan datang kepada Dia. Seperti wanita ini yang pendarahan, ia dalam keadaan yang sakit begitu, lemah begitu. Nah, di dalam kebudayaan orang Yahudi itu dia diasingkan, dia dijauhkan daripada orang ramai. Namun dalam keadaan yang tersisih, terasing, dia tidak mau hambatan halangan itu untuk menghalang dia mengalami mukjizat Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak peduli. Nah, lihat ini apa yang dia katakan. Ini yang saya mau dorong saudara pada pagi hari ini. Kata wanita ini dalam Markus bab yang kelima ayat 28-29 dia katakan begini. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa
bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara yang saya kasih pada pagi hari ini, di dalam wanita ini, waktu dia mendengar tentang Yesus, dan dalam masa dia sedang menghadapi keadaan kondisi yang sudah 12 tahun sakit ini, timbul iman yang melihat ada pengharapan di dalam Yesus, yang membawa satu mukjizat di dalam kehidupannya. Dan pada pagi hari ini saya mau menyatakan kepada Anda, ada berita baik untuk Anda. Pada saat waktu Anda mendengar tentang nama Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan ini, datang dengan iman kepada Dia, bukan untuk coba-coba. Pastinya ada banyak juga orang lain yang sakit di sekitar Yesus pada waktu Dia datang ke kota itu pada hari itu. Namun yang membezakan wanita ini adalah dia datang dengan iman. Haleluya. Dia katakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu adalah kalimat iman. Saudara yang sekalian dalam Tuhan, ini bukan coba-coba. I just want to try. Hopefully. Tidak, saudara yang sekalian dalam Tuhan. Karena dalam Yesus itu adalah ya dan amin. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang sekalian Tuhan, Yesus itu tidak mengecewakan orang yang berharap kepada Dia. Itu sebabnya pada pagi hari ini, tema khotbah saya adalah mukjizat masih ada. It still happen. Itu terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. That happened, ya sudah lama. Tetapi Yesus itu adalah yang sama kemarin, hari ini, dan esok. Dan saya katakan Dia dapat melakukan itu pada hari-hari yang sudah berlalu. Hari ini juga Dia dapat melakukan itu untuk saudara yang datang kepada Dia. Saudara, inilah berita baiknya. Jadi firman Tuhan katakan begini kepada wanita ini. Dia katakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Haleluya. Jadi saudara yang sekalian dalam Tuhan, di gereja kita juga sekitar 2 tahun yang lalu, ada seorang ibu muda yang mengalami pendarahan. Sudah berjumpa dengan pakar wanita, dokter, karena ada pendarahan yang berterusan more than a month, sekitar sebulan, hampir 2 bulan begitu. Pendarahan terus menerus, dan dia mulai menjadi lemah juga. Biasanya kalau pendarahan, kalau datang bulan kan, nah itu mungkin 2-3 hari, ya begitu, tapi ini berterusan sehingga dia mengalami lemah. Jumpa dengan dokter, dokter berikan obat kepada dia, keadaan tidak berubah. Tapi dia buat keputusan untuk datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Suatu hari waktu kita ibadah, kita sedang menyembah Tuhan, we worship God. Dan saudara sekalian dalam Tuhan, di dalam ibadah kita hari itu, kuasa Tuhan mengalir di dalam dia. Pulang dia ke rumah, the next day dia realize pendarahan yang mengalir itu berhenti. Dan dia sempat menghubungi saya. Dia sempat menghubungi di dalam komsel. Dia sampai hari ini masih aktif di gereja. Puji Tuhan. Tuhan dapat melakukan hal yang sama. Dan bukan hanya karena pendarahan itu yang mau disembuhkan Tuhan. Apapun jenis penyakit Anda pada pagi hari ini, saudara yang sekalian Tuhan, ada kuasa yang mengalir dari dalam Tuhan Yesus ini, yang dapat datang kepada Anda, that can be activated by your faith. Haleluya. Itu dapat diaktifkan dan mengalir dalam Anda karena iman Anda yang percaya di dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Nah, Yesus itu dapat melakukan mukjizat untuk memulihkan kesehatan Anda pada pagi hari ini. Jadi siapkan hati Anda, kita akan ambil waktu untuk berdoa sebentar nanti. Nah, yang ketiga, peristiwa yang ketiga yang ingin saya kongsikan kepada kita pada pagi hari ini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita menggunakan kepakaran kita mengira matematika, tidak mungkin akan cukup untuk memberi makan 5.000 lelaki. Nah, kalau mengikut perkiraan itu Yahudi itu lelaki saja masuk kira, belum lagi terkira yang anak ataupun wanita. Diperkirakan mungkin ada sekitar 10.000 orang yang hadir. Karena kalau kita lihat pergi ke gereja pun kan seringkali wanita itu lebih ramai, anak itu lebih ramai daripada yang bapak-bapak ini. Nah, pastinya waktu itu juga sama. Ada wanita, ada anak-anak yang berserta. So it can easily come to about 10,000 seperti itu. Tetapi lihat, Yesus memperdulikan mereka. Dan ini membawa saya
untuk menyampaikan kepada Anda pada pagi hari ini, yaitu bahwa Yesus melakukan mukjizat ini untuk menunjukkan kepeduliannya akan keperluan asas kita. Dia lihat keadaan mereka yang tidak ada makan di situ. Sepanjang hari mereka bersama dengan dia dan belum makan lagi. Saudara, dalam keadaan kita sedang menghadapi COVID-19, kita semua di dalam arahan PKP ini duduk di rumah dan banyak yang tidak dapat bekerja. Ada yang sudah diberhentikan pekerjaan, ada yang bisnis harus ditutup karena tidak menguntungkan lagi, bahkan running into loss. Saya mau menyatakan pada pagi hari ini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus peduli akan keadaanmu. So don't worry. Jangan khawatir, jangan bimbang. Lihat kepada Dia. Walaupun keadaan yang kau lihat pada saat ini sepertinya tidak ada harapan untuk melihat hari esok yang lebih cerah bagi Anda. Tetapi Tuhan dapat melakukan mukjizat dan Dia menyediakan bagi Anda di dalam cara yang tidak terbayangkan. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, di sini juga Tuhan menunjukkan kepeduliannya, Tuhan menunjukkan kekuasaannya dan diperlihatkan kepada murid-muridnya sendiri bahwa Dia dapat multiply, melipat gandakan 5 roti 2 ikan ini mencukupkan mereka semua yang hadir mendengar Dia pada hari itu. Bahkan kata firman Tuhan, waktu Yesus suruh mereka kumpul semua, lebihan itu ada 12 bakul. Wow, luar biasa. Saudara yang sekalian Tuhan, kalau demikian Tuhan memperdulikan orang-orang yang ada pada waktu itu, hari ini Yesus yang sama juga peduli akan keadaanmu. Maka jangan khawatir, jangan bimbang. Terus berharap kepada Dia. Lihat pertolongan yang datang daripada Dia. Mukjizat masih ada untuk Anda pada hari ini. Miracle of God can happen in your life to meet your immediate needs. Haleluya. Amin. Jadi saudara yang sekalian Tuhan, lihat di situ. Tuhan melakukan mukjizat itu untuk mencukupkan mereka. Untuk menyediakan bagi keperluan asas mereka, yaitu makanan. Jadi hari ini, pada pagi hari ini, mungkin engkau sedang memikirkan, wah sudah lama saya dalam keadaan begini. Mungkin ada yang pada saat ini sudah mengurangkan buat perkiraan untuk mengurangkan budget untuk makan karena lihat sudah lama tidak bekerja. Saya mau menyatakan, pandang kepada Tuhan, lihat penyediaan yang daripada Dia. Dia adalah Jehovah Jireh yang menyediakan bagi kita. Haleluya. Amin. Dan yang keempat, peristiwa mukjizat yang Yesus lakukan, Dia membangkitkan Lazarus daripada kematian. Saudara boleh lihat ini dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Di sini Yesus menunjukkan kepeduliannya dengan kehidupan. Our life. Lazarus ini mati. Nah, pada awalnya dia sakit. Yesus katakan ini, saudara yang sekasih dalam Tuhan, Yohanes 11 ayat 4 dia katakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, Yesus katakan kepada mereka yang menyampaikan berkabar itu kepada Dia, waktu Maria dan juga Marta, kakak kepada sisters, kepada Lazarus ini menyampaikan suruh sampai pesan kepada Yesus. Dan Yesus katakan, don't worry, dia tidak akan mati. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Yesus berlambatan untuk pergi dan Lazarus mati. Dia sudah mati 4 hari baru Yesus pergi ke sana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, mukjizat ini yang Yesus lakukan ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus peduli akan kehidupan kita. Saya mau menyatakan kepada Anda, terus berharap kepada Tuhan, apapun keadaan yang sedang kau alami. God can avoid untimely death. Tuhan dapat menghindarkan kematian yang tidak seharusnya terjadi. Selagi belum waktunya, walaupun sudah mati, Tuhan dapat membangkitkan. Saudara, ini yang saya mau nyatakan kepada Anda pada pagi hari ini, that God care for our life.
God care for your life. Pada pagi hari ini saudara yang sekasih dalam Tuhan, hiburkan hati Anda dengan berita baik, pengharapan yang ada daripada Tuhan. Mukjizat Tuhan dapat terjadi. Mungkin ada yang sakitnya di situ, yang kau lihat sepertinya, oh ini akan menuju kepada kematian. Selagi belum masa dan waktu Tuhan untuk panggil pulang, God can do miracle and change the situation. Walaupun mungkin dokter telah menyatakan tidak ada harapan lagi dan ini akan menuju kepada kematian, and mereka sudah angkat tangan karena tidak dapat menolong lagi. Saudara yang sekalian dalam Tuhan, kalau belum masanya untuk dipanggil Tuhan, God can do miracle. Bahkan hal ini di mana bukan hanya sekedar sakit Lazarus ini, tetapi sudah 4 hari sudah mati, tetapi karena belum masa untuk dia mati, saudara, Yesus bangkitkan dia kembali, dan itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari-hari ini saya sangat yakin, the time will come, hari ini kita akan juga dapat melihat ada yang seperti Lazarus ini, belum masanya mati, Tuhan Yesus dapat bangkitkan. Amin. Tapi kalau memang panggil masa Tuhan panggil, kita pun tidak dapat menahan. But when it is not His time to go, we believe miracle can happen untuk membangkitkan. Haleluya. Amin. Dan yang seterusnya, saudara yang sekasih di dalam Tuhan, yang kelima, peristiwa mukjizat yang Yesus lakukan, yaitu pada waktu murid-muridnya pergi menangkap ikan. Dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Di sini Yesus memungkinkan muridnya menangkap banyak ikan. Nah, pada saat waktu itu mereka sedang pergi menangkap ikan, namun mereka tidak mendapat apa-apa sepanjang malam. Nah, Yesus hadir di tempat itu. Nah, di sini saudara yang sekalian Tuhan, dalam mukjizat peristiwa yang kelima ini, Yesus menunjukkan kepeduliannya akan ekonomi, our finance. Dalam Yohanes 21 ayat 3 dia kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka, teman-temannya kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Jadi mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, itulah keadaan yang mereka hadapi. Mereka ini adalah experience. Simon Petrus ini adalah seorang yang berpengalaman menangkap ikan. He should have known where, di mana masanya ikan ada. Tetapi malam itu tidak mendapat apa-apa. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, pada saat waktu Yesus hadir di situ, dia mengubahkan keadaan. So di dalam keadaan ekonomi Anda, di dalam keadaan financial problem crisis Anda, saya mau menyatakan apabila Yesus campur tangan di dalam ekonomimu, you can see miracle. Haleluya. In time of financial uncertainties yang kita hadapi sekarang ini, saya mau menyatakan, mari kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. When God intervene, bila Tuhan campur tangan, you can see miracle happen. Amin. Nah, seterusnya itu dalam ayat yang ke-20, Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus, waktu Yesus melihat mereka di situ dan tanya kepada mereka, ada dapat ikan? Mereka katakan, nadai, tidak ada. Yesus katakan kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya, yaitu jala mereka, karena banyaknya ikan. Haleluya. Ada banyak ikan yang mereka dapat. Nah, saudara yang sekalian dalam Tuhan, walaupun Yesus ini itu dikenal sebagai anak tukang kayu dan bukan disebut sebagai anak nelayan, tetapi dia tahu dengan tepat keadaan pergerakan ikan di dalam danau Galilea. Dan juga di sini saudara yang sekasih dalam Tuhan menunjukkan bahwa Yesus ini dia punya divine power. Dia tahu, dia maha tahu, dia tahu keadaan yang ada di dalam danau itu, pergerakan ikan di situ. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, seperti mana yang saya katakan, God can intervene in your financial crisis.
di dalam keadaan ekonomi Anda yang sekarang ini mengalami kesusahan. Bisnis Anda yang di dalam kesusahan. Saya mau menyatakan ada berita baik apabila Yesus campur tangan. When you are led by the leading of our God, our Lord Jesus Christ, by His Spirit, Tuhan dapat memimpin engkau untuk mengubahkan keadaan ekonomimu, untuk mengubahkan keadaan bisnismu. Yang sebelumnya bisnis kamu tidak maju, tidak profitable, Tuhan dapat memimpin engkau untuk menjurus kepada bisnis yang profitable. Mungkin sebelumnya dalam keadaan engkau bekerja, sekarang ini diberhentikan kerja, dan engkau diberhentikan kerja. Saya mau menyatakan, ikut Tuhan Yesus, percaya kepada Dia, Dia akan memimpin kamu ke tempat yang baru. Haleluya, amin. Dia pasti dapat menyediakan. So, masa-masa seperti ini, look up to Him for His miracle. Karena miracle, mukjizat Tuhan masih ada. Haleluya. Ada seorang jemaat kita dulu dari Sabah, ini yang dipulihkan keadaan ekonominya. Nah, pada waktu dia datang itu, kita boleh katakan sebatang kara. Nothing. So he came out from daripada kawasan tempatnya dia, keadaan yang broken family, dan dia terlibat dengan dada, dan dia pernah dimasukkan di dalam lock up. So dalam keadaan yang tidak terurus begitu. Nah, sepertinya masa depannya itu tidak ada. Masa depannya itu there seems to be no hope for him. But somehow he landed in Miri. So dengan pimpinan Tuhan saya percaya dia dipertemukan, dia datang ke gereja, dan di sana dia mengalami pemulihan. Mulai daripada saat itu, dalam keadaan yang tidak ada pendidikan yang tinggi sangat ataupun pengalaman kerja yang ada bagi dia, apa yang terjadi? Dia mulai mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan dia dapat kerja offshore as a general worker saja. Saya dengar keadaan ini adalah satu mukjizat. Because dalam keadaan yang mustahil untuk dia pulih, tetapi Tuhan memulihkan keadaannya. So dia sendiri mengakui, this is the miracle of God because of God's goodness di dalam kehidupannya. Dan saudara yang sekalian, dalam 2-3 tahun keadaan dia berubah, keluarganya dipulihkan, dan dia dapat rumah dan apa segala keperluan yang dia perlukan itu dia dapat karena Tuhan yang campur tangan dalam kehidupannya, mengubahkan keadaan kehidupannya, keluarganya dipulihkan, ekonominya dipulihkan. Jadi pada pagi hari ini saudara yang sekasih dalam Tuhan, sebagaimana Yesus ini hadir di dalam keadaan murid yang tidak mendapat ikan ini tadi, dia campur tangan, dia menyediakan bagi mereka, bahkan dia memimpin mereka untuk menebarkan jala pada lokasi yang tepat. Demikian juga pimpinan Tuhan dalam kehidupan Anda apabila Anda menghadapi hari-hari depan pasca COVID-19 ini. Ada banyak yang runsing, yang bingung dan stres. Bagaimana akan menghadapi masa depan? Bagaimana akan memulai kehidupan saya? Bagaimana memulaikan bisnis saya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan pada pagi hari ini, look up to God. Mukjizat masih ada, dapat dia lakukan di dalam kehidupan Anda. All you need to do pada pagi hari ini adalah just obey His word. Apa instruction yang dia bagikan kepadamu, ikuti. Haleluya, amin. So, saudara yang sekalian dalam Tuhan, pada pagi hari ini sebagai rumusan, pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Saudara yang sekalian dalam Tuhan, mukjizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupanmu juga. Yang kedua, serahkanlah hidup Anda kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dia katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan Yesus siap untuk memimpin Anda dalam kehidupan Anda. You can see miracle terjadi. Dan yang terakhir, yaitu percayalah mukjizat
masih ada. Haleluya. Datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Ibrani 11 ayat 6. Dia katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, ataupun tidak mungkin orang dapat menyenangkan hati Allah. Sebab barang siapa berpaling atau datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Saudara yang saya kasih pada pagi hari ini, datang kepada Dia. Jangan melihat kepada keadaan Anda yang sepertinya tidak tertolong, yang sepertinya tidak ada harapan. Pada pagi hari ini, saya mau berdoa bersama dengan Anda pada pagi hari ini dalam keadaanmu. Dalam 5 hal ini, saya mau berdoa bagi Anda. Nah, bagi Anda yang di dalam keadaan pada saat ini, yang sedang mengalami krisis ataupun pergumulan di dalam rumah tangga Anda, ataupun di dalam perkawinan Anda. Engkau mungkin sudah berada di ambang perceraian, perpisahan, karena kau lihat tidak ada harapan untuk pemulihan, untuk penyelesaian. Mari saya mau supaya saudara buka hati Anda, izinkan Tuhan campur tangan di dalam keadaanmu, sehingga tidak menghancurkan keluargamu, sehingga tidak menghancurkan masa depan anak-anak yang sudah ada di dalam keluargamu. Anak-anak kamu ini memerlukan atap ataupun ada roof above them, yaitu naungan ibu bapak yang ada bersama dengan mereka. Saudara, mari mengajak supaya Anda yang dalam keadaan ini, kategori ini, alami mukjizat Tuhan di dalam perkawinanmu, di dalam rumah tanggamu. Mungkin kau melihat keadaan yang bermasalah dalam rumah tangga, di dalam anak-anakmu. Saya mau supaya saudara buka hati, izinkan campur tangan Tuhan di dalam keadaan dan situasimu. Haleluya. Kita akan berdoa untuk yang pertama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini saya berdoa bagi mereka yang sedang mengalami keadaan berantakan rumah tangga, yang perkawinannya di ambang perceraian. Aku mengistiharkan di dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana Yesus pergi di perkawinan di Kana ini, yang menyelamatkan keadaan, yang menyelamatkan mereka daripada dipermalukan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat ini, mengistiharkan kuasa Roh Kudus Tuhan, yang berkuasa di dalam perkawinan, yang di ambang perceraian ini, yang sudah lama dalam krisis ini. Aku mengistiharkan kuasamu dan kedaulatanmu dinyatakan di atas perkawinan ini, sehingga terjadi pemulihan, sehingga terjadi perdamaian. I break every spirit of divorce in the name of Jesus, yang mau memecah belahkan, yang mau menceraikan, sehingga mereka berpikir untuk bercerai saja. Dalam nama Tuhan Yesus, lucutkan roh perceraian di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengistiharkan firman Tuhan, bahwa Tuhan berkata perkawinan itu haruslah sampai kematian memisahkan, bukan dipisahkan oleh karena manusia. Tuhan, pada saat ini kepulihkan. Aku juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan, yang mengalami berantakan, yang bermasalah. Tuhan, Engkau campur tangan untuk menyelamatkan keadaan dalam keluarga, untuk memulihkan keadaannya. Terima kasih Bapak, ada pemulihan, ada kesaksian, ada mukjizat Tuhan terjadi. Haleluya, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan seterusnya, yang kedua adalah bagi mereka yang sakit. Apapun jenis penyakit Anda, apapun kata dokter, laporan dokter kepada Anda, ataupun sudah lama Anda menderita sakitmu itu, bahkan ada yang engkau sembunyikan penyakitmu, saya mau menyatakan, pandang kepada Yesus pada pagi hari ini. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun ini, dia katakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Miliki iman seperti dia. But even then, you have a weak faith and know that Jesus has died for you. Yesus telah mati untukmu, untuk menolong engkau. Bahkan dikatakan oleh luka-lukanya, dalam Yesaya 53 katakan, engkau menjadi sembuh. Terima firman Tuhan ini. Haleluya. Mari yang sakit, apapun keadaan sakit Anda, pandang kepada Yesus. Buka hati Anda untuk terima pertolongannya pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, dalam namamu
Yesus Kristus aku berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, apapun sakit penyakit yang ada di dalam tubuh yang mendengar pada pagi hari ini, aku istiharkan kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus mengalir dalam dia. Dengan otoriti kuasa yang daripada Tuhan Yesus, aku perintahkan setiap jenis penyakit yang ada dalam tubuh pada saat ini dilenyapkan. Ketumbuhan yang ada di dalam tubuhnya pada saat ini dilucutkan. Ketumbuhan-ketumbuhan yang ada dalam nama Tuhan Yesus, sel-sel kanker yang ada, kuman-kuman virus-virus yang ada dalam tubuh ini, aku lenyap, kupatahkan, kulucutkan di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, kanker yang ada lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit darah tinggi, yang gula tinggi, aku lucutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku siharkan kesembuhan terjadi dalam tubuh jasmani yang memerlukan pertolongan Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, penyakit-penyakit lutut, sakit belakang yang ada, in the name of Jesus, I declare healing power of God flow through, mengalir dalam tubuhnya pada saat ini, sehingga sakit belakang disembuhkan, sakit lutut disembuhkan, penyakit arthritis, rheumatism yang ada disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini. Aku istiharkan yang gout dalam nama Tuhan, yang aku perintahkan gout pergi dalam nama Tuhan. Engkau telah lucutkan kuasamu sehingga yang sakit disembuhkan dan dapat berjalan kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, aku istiharkan kesembuhan bagi mereka pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan seterusnya, bagi Anda yang sedang mengalami pergumulan keadaan ekonomi ataupun ada keperluan Anda makanan, ya kau lihat tidak mencukupi, saya juga mau berdoa bagi Anda. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, yang di dalam kekurangan, aku mengistiharkan Engkau menyediakan, Engkau yang akan mencukupkan. Tuhan, dia tidak akan khawatir, dia tidak akan bimbang, karena Engkau adalah sumber bagi dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dan seterusnya, pada saat ini di dalam keadaan ekonomi, bisnis, pekerjaan Anda, saya mau berdoa bagi Anda pada saat ini yang mulai ada yang dapat laporan bahwa engkau telah diberhentikan pekerjaan. Ada yang mulai melihat keadaan bisnis Anda itu tidak membuat keuntungan lagi. Mari pada saat ini pandang kepada Yesus dan percaya kepada Dia. Mukjizat masih ada untuk Anda. Haleluya. Haleluya. Kita akan doakan untuk ekonomi Anda, pekerjaan Anda. Haleluya. Tuhan, saya berdoa pada saat ini untuk mereka yang sedang mengalami krisis ekonomi, krisis keuangan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya mengistiharkan, Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan bagi mereka yang sedang menghadapi keadaan bisnis yang mengalami kerugian. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber. Hatinya Tuhan tidak berhenti untuk mengharap dan percaya kepada pertolongan-Mu. Engkau yang menjadi sumber bagi dia. Cara dia berbisnis akan berubah. Engkau akan memberikan satu Tuhan, a new norm in the way he is doing his business. And with the wisdom of God, I pray and I declare in Jesus' name, Lord, you will provide in the name of Jesus. Tuhan, bagi yang telah diberhentikan bekerja, aku berdoa Tuhan, Engkau akan menyediakan. Engkau adalah sumber yang mencukupkan. Bahkan Tuhan, Engkau membuka pintu yang baru bagi yang sedang mencari pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Allah tidak akan kelaparan, tidak akan kekurangan, dan tidak lagi hidup dalam kemiskinan, karena Yesus telah menebus kami daripada kutukan, dan Engkau adalah sumber Tuhan bagi kami. Dan aku istiharkan ini dalam setiap anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, yang sedang berharap kepada Tuhan. Engkau memunculkan Tuhan kepada dia mukjizat, the miracle of God, the miracle of provision in the name of Jesus. Tuhan menyediakan bagi dia. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami naikkan kepadamu atas jawaban dan mukjizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih karena sekali lagi ada kesempatan untuk kita dapat bersama. Engkau dapat mendengar dan mengalami firman Tuhan, dan hidupi firman Tuhan itu terus, dan nyatakan juga kebaikan Tuhan di dalam dan melalui kehidupan Anda kepada orang lain, supaya mereka juga dapat diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memberkati Anda semua. Sampai kita bertemu. Tuhan memberkati. Thank you.